Persaingan menuju Pilkada DKI selalu menarik untuk dibahas. Terbaru pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi meminta Anies Baswedan berhenti berbohong soal isu Pilgub DKI 2024. Dalam hal ini, Anies merasa menjadi orang yang terzolimi perihal pelaksanaan Pilkada DKI. Ia menilai perubahan pelaksanaan Pilkada sudah diatur dalam undang-undang, bukan karena permainan dari pemerintah pusat. Dilansir dari detik.com Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhenti berbohong soal isu Pilgub DKI 2024. Pilgub DKI digelar pemerintah pusat pada 2024, bukan 2022. Tidak untuk mengganjal Anies, melainkan karena sudah amanat undang-undang. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan berhenti berbohong dengan seakan pemerintah pusat sengaja memundurkan pemilihan gubernur sampai 2024. Sebab pelaksanaan Pilgub diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi gubernur. Demikian bunyi keterangan pers panggilan Prasetyo pada Sabtu 9 Oktober 2021 lalu. Pras menegaskan masa jabatan Gubernur Anies Baswedan berakhir pada 2022 dan kemudian Pilgub DKI digelar tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur DKI nantinya, maka posisi Anies akan diisi seorang pejabat atau PJ. Pemerintah pusat menetapkan Pilgub DKI digelar tahun 2024, bukan 2022. Undang-undang ini dibuat sebelum Anies terpilih menjadi Gubernur DKI. Jangan membuat persepsi seakan-akan pemerintah pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies, kata Pras sapaan Prasetyo dalam keterangan pers tertulis pada Sabtu 9 Oktober 2021 lalu. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah mengatur waktu Pilgub termasuk Pilgub Jakarta, bahkan sebelum Anies dilantik sebagai Gubernur DKI. Ada pasal 201 ayat 3 yang mengatur bahwa masa jabatan Anies adalah dari 2017 sampai 2022. Pelaksanaan Pilgub DKI 2017 mengacu pada pasal ini. Saat itu, Anies mengikuti Pilgub dengan menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian pasal 201 ayat 3 menyebutkan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022. Jelas Pras yang merupakan politikus PDIP ini. Sementara itu, dilansir dari mediaindonesia.com, sebagai informasi, Gubernur Anies Baswedan dalam acara workshop nasional DPP PAN yang disiarkan di akun YouTube PAN TV pada Rabu 6 Oktober lalu menyebut ingin kembali bertarung di Pilkada DKI Jakarta jika tidak diundur ke tahun 2024. Anies mengakui sudah mempersiapkan agar pada tahun terakhir masa jabatannya dimanfaatkan untuk kampanye jika Pilkada DKI masih diselenggarakan pada tahun 2023. Dulu rencananya nanti tahun terakhir kalau ada Pilkada tahun 2023 baru mulai kampanye, ujar Anies. Sayangnya, harapan Anies pupus karena Pilkada DKI menurutnya telah diundur ke tahun 2024. Untuk itu, pada tahun terakhir masa jabatannya, Anies akan memanfaatkan momentum tersebut dengan terus bekerja menuntaskan program-program yang sudah direncanakan. Ternyata nggak ada Pilkada tahun depan, jadi ya sudah, kita kerja terus saja, gitu kan? Nggak ada kampanye tahun depan, kalau ada Pilkada tahun depan kita kampanye. Tetapi karena nggak ada Pilkada ya sudah, kita terusin saja kerja sampai akhir, ungkap Anies. Sebelumnya, loyalis Anies G. Khalifah menyebut ada aksi penjagalan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelang pemilu 2024 mendatang. Pertama, elektabilitas Anies yang tinggi. Pilkada Jakarta 2022 diundur ke 2024. Sehingga begitu jabatan Anies sebagai Gubernur Jakarta selesai di tahun 2022, Anies tak dapat mengikuti Pilkada Jakarta untuk memperpanjang masa jabatan, katanya.
Kedua, menyerang Anies dengan berbagai cara untuk didiskreditkan, dijatuhkan dari jabatan gubernur, dan bahkan dicari celah untuk dapat dipidanakan agar tidak dapat mengikuti Pilpres 2024, ucapnya. Cara-cara yang mereka lakukan itu adalah ciri bahwa mereka pecundang bermental pengecut. Kalau berani bertarung saja di pilkada atau pilpres yang fair, jangan menikmati demokrasi sambil mengkhianati demokrasi, tambah dia.